Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Naufal Dira Asmara dengan NPM 231000399 dari kelas Logika I. Saya di sini akan menjelaskan dari pemahaman saya terkait tugas yang diberikan oleh dosen, di mana mahasiswa harus menjelaskan tentang silogisme. Silogisme itu adalah sebuah bentuk argumen deduktif yang terdiri dari 3 pernyataan yang disebut premis dan sebuah kesimpulan. Silogisme digunakan untuk menggambarkan hubungan logis antara premis-premis tersebut dengan menyimpulkan suatu pernyataan yang baru. Dalam buku Logika Karya Mundiri, dikatakan silogisme ialah bentuk penyimpulan yang tidak langsung. Karena dalam silogisme, kita menyimpulkan pengetahuan baru yang kebenarannya diambil secara sistetis dari 2 permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Silogisme ini memiliki struktur, yaitu yang pertama, premis mayor. Premis mayor ini ialah pernyataan umum yang menyatakan hubungan antara kategori atau kelompok. Yang kedua, ada premis minor, yaitu pernyataan spesifik yang berkaitan dengan kasus tertentu dalam kategori yang sama, seperti yang disebutkan dalam premis mayor itu. Yang ketiga, ada kesimpulan, yaitu pernyataan yang menyimpulkan hubungan antara kasus khusus yang disebutkan dalam premis minor dengan kategori umum yang disebutkan dalam premis mayor. Selanjutnya ada unsur silogisme. Yang pertama ada term subject, yaitu term yang muncul di kedua proposisi, yaitu di proposisi mayor dan proposisi minor. Kita biasa sebut dengan S. Dan yang kedua ada term predikat, yaitu term yang muncul di salah satu proposisi, yaitu di proposisi mayor atau proposisi minor. Kita biasa sebut dengan P. Dan yang ketiga ada term penengah, yaitu istilah yang muncul dalam kedua premis dan berfungsi sebagai jembatan. Jembatan yang logis menghubungkan premis minor dengan premis mayor. Term penengah ini bisa disebut sebagai middle term. Kita biasa sebut dengan M. Lalu selanjutnya ada hukum silogisme. Hukum identitas yang pertama menyatakan bahwa sesuatu adalah apa adanya. Dalam konteks silogisme, berarti bahwa jika suatu pernyataan benar, maka ia tetap benar. Misalnya jika premis minor menyatakan A adalah B, maka A akan tetap B di seluruh argumen itu. Yang kedua ada hukum non-kontradiksi, yaitu menyatakan bahwa tidak mungkin suatu pernyataan memiliki nilai kebenaran yang berlawanan pada saat yang sama. Dalam konteks silogisme, berarti tidak mungkin kedua premis benar dan kesimpulannya salah. Yang ketiga ada hukum eksklusi, menyatakan bahwa dalam suatu pernyataan tidak ada pilihan lain selain benar atau salah. Dalam silogisme itu, hal ini berarti salah satu dari 2 kemungkinan yang diungkapkan dalam premis mayor adalah benar, sedangkan yang lainnya adalah salah. Selanjutnya ada formalitas lainnya. Yang pertama ada Barbara, kedua Celaren, ketiga Dari, keempat Ferio, dan yang lainnya.
Selanjutnya ada proses penalaran deduktif. Yang pertama ada identitas premis, yaitu langkah pertama adalah mengidentifikasi premis mayor dan premis minor dari pernyataan yang diberikan. Di mana premis mayor adalah pernyataan umum yang mengartikan dua kategori atau kelompok, sedangkan premis minor adalah pernyataan khusus yang berkaitan dengan kasus tertentu dalam kategori yang sama. Yang kedua ada identifikasi term penengah. Term penengah adalah istilah atau konsep yang muncul dalam kedua premis dan membentuk hubungan yang logis antara premis mayor dan premis minor. Mengidentifikasi term penengah sangat penting karena memungkinkan kita untuk menghubungkan premis mayor dan premis minor. Yang ketiga, memeriksa validitas. Setelah premis dan term penengah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah memeriksa apakah silogisme tersebut sesuai dengan bentuk-bentuk standar silogisme yang valid atau tidak. Seperti bentuk Barbara, bentuk Sellaren, bentuk yang lainnya. Hal ini memastikan bahwa silogisme mematuhi prinsip-prinsip logis yang diperlukan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Yang keempat, ada menerapkan hukum-hukum logika. Mana proses penalaran deduktif dalam silogisme juga melibatkan menerapkan hukum-hukum logika seperti hukum identitas, hukum non-kontradiksi, dan hukum eksklusi tengah. Hal ini membantu memastikan bahwa inferensi yang dibuat dari premis-premis tersebut adalah benar. Yang kelima, membuat kesimpulan. Setelah langkah-langkah dari identifikasi premis, identifikasi term penengah, memeriksa validitas, menerapkan hukum-hukum logika, validitas silogisme, langkah-langkah terakhir ialah membuat kesimpulan yang berdasarkan premis mayor, premis minor, dan term penengah yang telah diidentifikasi. Kesimpulan haruslah mengikuti secara langsung dari premis-premis yang diberikan. Selanjutnya ada contoh. Contoh yang saya berikan ialah dalam premis mayor, semua mahasiswa berkumpul. Dan premis minornya, semua laki-laki adalah mahasiswa. Kita bisa mengidentifikasi dari premis mayor ini dan premis minor ini mana yang middle term, mana yang sebagai penengah. Kalau dari contoh berarti mahasiswa, karena kata yang muncul dua kali disebut middle term, yaitu mahasiswa. Berarti mahasiswa ialah kita sebut sebagai M. Dan term subjeknya ialah laki-laki. Dan term predikatnya ialah berkumpul. Maka konklusi dari contoh ini ialah semua laki-laki itu berkumpul. Dinyatakan bentuk figur ini figur 1 karena memiliki pola MPSM dengan mods AAA yang memiliki nama lain Barbara. Maka contoh tersebut merupakan valid. Sekian dari pernyataan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena pemahaman saya hanya cukup sampai yang saya berikan di penjelasan ini. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.